Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam segala aktivitas kalian sehari-hari. Dan apapun yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Dan dalam kesempatan ini, Pak Guru mau menyampaikan materi kelas 7 untuk mata pelajaran PKN. Baik, langsung saja kita simak pembahasannya. Yang akan pertama Pak Guru bahas yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini outline yang akan Pak Guru bahas nanti. Yang pertama yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, perjuangan perumusan dan penetapan pendiri bangsa dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, yang pertama yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, organisasi ini adalah bentukan Jepang ya. Organisasi ini adalah bentukan Jepang. Dan kronologisnya pada saat itu ketika Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan kemudian Belanda menyerah kepada Jepang, dan saat itu mulailah kekuasaan beralih ya. Jadi bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Nah, setelah sekian lama ya, 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Kemudian saat itu Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati ya. Kalijati itu berada di Subang, Jawa Barat. Nah, di situ Jepang berkuasa selama 3,5 tahun. Nah, selama 3,5 tahun ini Jepang menerima serangan balasan dari sekutu ya, dari sekutu. Ini 3,5 tahun. Jadi kalau tadi penjajahan Belanda berlangsung selama 350 tahun, kalau waktu penjajahan Jepang ini 3,5 tahun. Nah, selama 3,5 tahun itu Jepang memberikan janji kemerdekaan ya. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia itu disampaikan pada saat peringatan pembangunan Jawa Baru. Itu tanggal 1 Maret 1945. Itu pertama janjinya disampaikan kepada bangsa Indonesia. Nah, sebetulnya janji ini disampaikan atau diberikan kepada bangsa Indonesia itu hanya ya sekedar sebagai sebagai janji belaka gitu untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia gitu ya, menarik dukungan dari bangsa Indonesia untuk Jepang. Nah, kemudian pada tanggal 29 Maret 1945 Jepang merealisasikan janjinya ya. Nih, kemudian terbentuklah dan dilantiklah 62 orang anggota BPUPKI, termasuk di dalamnya ada 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, kemudian siapa ketuanya? Nah, ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Itu adalah ketua BPUPKI. Nah, kemudian wakilnya ada 2. Wakilnya satu dari Jepang, satu dari Indonesia. Yang dari Jepang adalah Ichi Bangase Yoshio, dan dari Indonesia adalah R.P. Suroso. Kemudian setelah dilantik, setelah resmi BPUPKI berdiri, pada saat itu dilakukanlah sidang ya, sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, apa yang dibahas pada saat itu? Yang dibahas pada saat itu adalah tentang dasar negara ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, tadi kita bahas mengenai sidang pertama BPU PKI. Nah, pada sidang BPU PKI yang pertama itu ada 3 tokoh penting ya yang memberikan usulan yang akan dijadikan dasar negara. Nah, siapa aja 3 tokoh tersebut? 3 tokoh itu adalah yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, Mr. Muhammad Yamin mendapatkan giliran yang pertama. Dia menyampaikan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, apa yang diusulkan oleh Muhammad Yamin untuk dijadikan sebagai dasar negara? Yang pertama adalah peri kebangsaan. Ya, pertama adalah peri kebangsaan yang ini. Kemudian yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Nah, ini 5 dasar yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Kemudian tokoh yang kedua yang menyampaikan usulan untuk menjadi dasar negara yaitu Supomo. Ya, beliau menyampaikan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau menyampaikan usulannya yaitu yang pertama persatuan, ya. Yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ini dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, maka pada setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, ini. Nah, apa yang diusulkan oleh Soekarno? Nah, beliau menyampaikan yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kebangsaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini usulan-usulan pada saat perumusan dasar negara pada sidang BPU PKI yang pertama. Ini ya. Kita next saja. Nah, pada akhir sidang BPU PKI yang pertama, BPU PKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk apa? Tugasnya yaitu untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya. Nah, siapa aja yang menjadi anggota panitia kecil itu? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, kemudian A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah sidang BPU PKI yang pertama selesai, diadakanlah rapat tidak resmi di Chuo Sangiin. Nah, panitia kecil mengadakan rapat dengan hanya dihadiri 38 anggota BPU PKI di kantor besar Jawa Hokai. Nah, pertemuan ini untuk membahas rancangan undang-undang ya. Kalau tadi sidang BPU PKI itu membahas tentang dasar negara. Nah, pada sidang ini atau pada pertemuan ini itu membahas tentang rancangan undang-undang. Nah, pertemuan tersebut membentuk lagi panitia kecil, yaitu sekarang lebih dikenal dengan sebutan panitia 9. Nah, karena di situ ada 9 tokoh yang terlibat. Nah, yang terdiri atas 1 Insinyur Soekarno sebagai ketua, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo. Nah, itu dari golongan kebangsaan. Nah, ada dari golongan tokoh agama, yaitu ada siapa aja? Yang dari yang keenam berarti ya. Ada Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian Kiai Haji Kahar Muzakir, ada Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai dasar negara. Nah, itu tugas daripada panitia 9. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi setelah terbentuk
panitia 9. Nah, panitia 9 itu mengadakan sidang. Nah, ya, ini rapatnya. Rapatnya diadakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang hasilnya adalah memperoleh kesepakatan tentang rancangan hukum dasar atau undang-undang dasar. Nah, Insinyur Soekarno pada saat itu memberi nama Muqaddimah. Nah, kalau Mr. Muhammad Yamin memberi namanya itu Piagam Jakarta. Dan Sakiman Wiryo Sandoyo memberi nama Gentleman Agreement. Naskah Piagam Jakarta ini mirip dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 saat ini. Namun ada satu kalimat yang mengalami perubahan pada Piagam Jakarta ketika dimuat pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalimatnya itu adalah apa? Kalimatnya adalah pada ini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, itu tercantum pada Piagam Jakarta. Nah, setelah dimuat di Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan itu bukan tanpa alasan atau bukan tanpa sebab, namun perubahan tersebut dilakukan untuk kebaikan bangsa Indonesia, untuk kebaikan negara Indonesia ke depannya. Nah, apa sih yang menjadi latar belakangnya? Yang menjadi latar belakang terjadinya perubahan itu adalah menurut Muhammad Hatta, bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Nah, itu awalnya ya. Apa yang disampaikan oleh Angkatan Laut Jepang? Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Nah, kalimat yang tadi ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, itu pada kalimat itu. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, oleh sebab itu terjadilah kesepakatan, terjadilah sebuah rapat kecil ya. Pada saat itu Muhammad Hatta, kemudian Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim, serta Mr. Kasman Singo Dimejo dan Mr. Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat kecil. Nah, mereka bersepakat supaya tidak terjadi perpecahan di kemudian hari, dan pada saat itu juga maka diperolehlah suatu kesepakatan sila yang pertama ada perubahan. Jadi yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan sampai saat ini yang termuat dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, ini tadi perumusan Pancasila, kemudian sekarang penetapannya. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Jepang pada saat itu mengalami kekalahan. Ya otomatis BPUPKI yang secara nyata adalah bentukan Jepang, yang ada pengaruhnya juga terhadap BPUPKI. Nah, kemudian BPUPKI dibubarkan pada saat itu. Tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, itu. Dan 8 Agustusnya atau besoknya Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat menemui Jenderal Terauchi di Saigon, ya, di Saigon. Untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa bangsa Indonesia akan segera merdeka, ya. Bangsa Indonesia akan segera merdeka. Pada saat itu juga pihak Jepang menjanjikan hal itu. Dan tanggal 14 Agustus ini tahun 45
Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyo-Diningrat kembali ke Indonesia serta langsung mengumumkan pada saat itu bahwa bangsa Indonesia akan segera merdeka. Dan tanggal itu juga, 14 Agustus tahun 45, Jepang menyerah kepada sekutu dan oleh bangsa Indonesia digunakan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk segera merdeka. Kemudian 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka. Nah, ini pada saat itu Jepang udah memang sudah terdesak sekali ya. Kita tahu bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom oleh sekutu. Jepang memang betul-betul terdesak pada saat itu. Kemudian 18 Agustusnya tahun 45 PPKI melaksanakan sidang dengan hasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih presiden dan wakil presiden dan membentuk KNIP ya. Membentuk KNIP. Apa itu KNIP? Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, sekali lagi. Apa itu KNIP? Atau kalau sering enaknya menyebutnya KNIP ya. Sebetulnya KNIP. Nah, Komite Nasional apa? Indonesia Pusat. Oke, jadi jangan lupa ya. Kita next. Ini bahasan yang terakhir mengenai perjuangan merumuskan dan menetapkan Pancasila. Nah, banyak sikap-sikap yang patut kita teladani dari para tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara maupun menetapkan Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life bangsa Indonesia. Dari beliau-beliaulah kita bisa mencontoh sikap-sikap, perilaku-perilaku, keteguhan, semangat bekerja, kemudian keikhlasan, dan banyak sekali keteladanan yang bisa kita contoh. Nah, ini hanya sebagian aja yang dicantumkan. Yang pertama, nasionalisme. Nah, nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air begitu kuat melekat pada tokoh-tokoh para perumus dan penetap Pancasila. Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kemudian tadi siapa aja di awal tadi udah disebutkan, ada 3 ya tokoh yang merumuskannya ya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian Supomo dan Insinyur Soekarno. Nah, semangat-semangat yang mereka miliki itu yang menjadi modal besar ya untuk berjuang. Seperti Insinyur Soekarno contohnya. Jiwa dan semangat merdeka itu tertanam kokoh dalam pribadinya. Kemudian nasionalismenya, kemudian idealisme kejuangannya juga. Nah, itu. Nah, nasionalisme itu dimaknai dari 2 sisi. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, itu maknanya sama dengan chauvinisme. Nah, tapi Pak Guru di sini tidak menekankan atau tidak mengharapkan kalian memaknai nasionalisme itu seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya kalian maknai nasionalisme secara sempit, itu akan berbahaya ya. Kenapa? Karena pernah prinsip ini diberlakukan oleh salah satu tokoh dunia juga, yaitu dari Jerman namanya Adolf Hitler. Nah, dia memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian dia menganggap bahwa bangsa dia adalah bangsa yang baik, paling baik, dan terbaik. Dan bangsa-bangsa lain selain bangsa dia adalah bangsa yang rendah. Itu. Jadi sebaiknya kita menempatkan rasa nasionalisme itu dengan positif, dengan baik. Seperti yang di sini di pengertian yang keduanya, nasionalisme dalam arti yang luas
yaitu rasa bangga dan cinta terhadap tanah air tanpa merendahkan bangsa lain. Jadi kita boleh cinta terhadap bangsa kita, merasa bangga, tetapi jangan sampai kita merendahkan bangsa lain, gitu ya. Kemudian patriotisme. Nah, apa itu patriotisme? Patriotisme itu adalah rela berkorban segala-galanya, tenaganya, kemudian hartanya, keringatnya, kerja kerasnya, bahkan nyawa, rela dikorbankan untuk bangsanya. Itu patriotisme. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, apalagi kalian sekarang masih usia sekolah, tuntutlah ilmu, belajarlah dengan baik, carilah bekal-bekal untuk kehidupan kalian di masa depan. Tantangan ke depan akan lebih berat, ya. Tantangan ke depan akan lebih berat. Kompetensi, persaingan pada saat ini akan berbeda dengan persaingan ketika kalian saat nanti udah dewasa. Ya, bersaingnya bukan lagi dengan bangsa-bangsa Indonesia, bahkan saat ini juga bersaingnya udah persaingan global, ya, persaingan tingkat dunia. Nah, oleh sebab itu belajarlah dengan baik, jadilah warga negara yang baik, tetap amalkan, kemudian tanamkan semangat Pancasila dan wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, itu saja materi yang Bapak sampaikan untuk materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 7 SMP swasta Eka Pandawa Sakti. Pak Guru ucapkan Maulia Te Godang untuk kalian semuanya. Semoga apa yang sudah dibahas tadi bisa memberikan manfaat untuk kalian. Pesan Pak Guru setelah pembahasan ini, tetaplah kalian semangat belajar, karena dengan belajar kalian akan menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang unggul di masa depan. Dan wujudkanlah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.